There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Radiatun dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan kelas A. Di video pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya hematopoiesis dan tempat terjadinya hematopoiesis. Proses hematopoiesis dan tempat terjadinya hematopoiesis. Pembentukan darah atau hematopoiesis terjadi pada sumsum tulang dan juga pada hati yang digunakan sebagai organ pembantu dalam pembentukan sel darah. Proses pembentukan sel darah dimulai dari sel induk atau biasa disebut sebagai stem cell. Sel induk ini kemudian mengalami diferensiasi menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Myeloid stem cell berkembang menjadi eritroblast, myoblast, monoblast, dan megakaryoblast. Eritroblast akan turun menjadi eritrosit. Myeloblast akan menjadi promyelosit, myelosit, dan turun menjadi basofil, eosofil, dan neutrofil. Monoblast akan turun menjadi promonosit dan monosit. Megakaryoblast akan turun menjadi promegakaryosit, megakaryosit, dan akhirnya terbentuklah trombosit. Sedangkan pada lymphoid stem cell akan terbentuk limfoblast dan sel selanjutnya adalah prolimbosit. Selanjutnya, pada video kedua, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi bagian-bagian darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi, secara keseluruhan, komponen sel darah manusia ada 4 macam, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Darah merupakan komponen darah yang terbentuk atas cairan. Plasma darah ini mengisi sekitar 55% sampai dengan 60% dari volume total darah yang ada di dalam tubuh kita. Plasma darah tersusun dari air, karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, bersama dengan nutrisi, hasil limbah metabolisme tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein. Sel darah berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup melimpah di dalam darah, berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan konkav di bagian tengah. Sel darah merah dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Hemoglobin menjadi penyebab mengapa darah berwarna merah. Selain itu, hemoglobin juga bertugas dalam membantu sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke dalam paru-paru. Sel darah merah tidak memiliki nukleus atau inti sel, sehingga mampu merubah bentuk dengan mudah. Inilah yang membantu sel darah merah menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Selanjutnya, sel darah putih. Sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dibanding sel darah merah. Meskipun begitu, sel darah putih memiliki tugas yang tidak main-main, yaitu berfungsi untuk melawan virus, bakteri, jamur yang dapat memicu perkembangan penyakit. Sel darah putih memproduksi antibodi yang membantu memerangi zat asing tersebut. Selanjutnya, keping darah atau trombosit. Trombosit itu bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah saat tubuh kita mengalami luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu 150.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, maka mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akibatnya bisa berisiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara itu, bila seseorang kekurangan jumlah trombosit di dalam darah, maka akan menyebabkan pendarahan yang hebat karena darah kesulitan membeku.
Pada video ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan sel-sel darah in utero bayi dan anak. Pembentukan darah in utero bayi dan anak. Eritrosit dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning saat embrio pada minggu-minggu pertama. Proses pembentukan darah ini disebut eritropoiesis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa, dan kelenjar sumsum tulang. Produksi eritrosit ini dirangsang oleh hormon eritropoietin. Setelah dewasa, eritrosit dibentuk di sumsum tulang membranosa. Sel pembentuk eritrosit adalah hemositoblas, yaitu sel batang mieloid yang terdapat di sumsum tulang. Sel ini akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, dan megakariosit. Sel-sel darah merah menjadi rusak dan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium, terutama dalam limfa dan hati. Sisa hem dari hemoglobin diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Globin dan hemoglobin dipecahkan menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan dan zat besi dalam hem dari hemoglobin. Dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah lagi. Sirkulasi darah dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernafasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dengan tujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Pada video keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah pada janin. Sirkulasi darah janin. Proses sirkulasi darah janin dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi, mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat pada tali pusat. Jumlah darah yang mengalir sekitar 500 ml per menit melalui vena umbilikalis menuju liver melalui ductus venosus. Darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berada di ventrikel kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus botali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya akan karbon dioksida kembali ke plasenta melalui arteri umbilikalis. Untuk video terakhir, saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah pada orang dewasa. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Peredaran darah pada orang dewasa. Sirkulasi darah pada orang dewasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sirkulasi darah magna atau peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah besar dimulai dari jantung bagian bilik kiri, kemudian darah akan keluar melalui aorta dan menuju ke seluruh tubuh, dan kemudian darah akan kembali ke serambi kanan. Yang kedua yaitu sirkulasi darah parva atau peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah akan mengalir dari bilik kanan. Dari bilik kanan, dia akan mengalir ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Kemudian masuk ke paru-paru
darah akan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri membawa oksigen.